Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Broman, kembali lagi dengan saya Muhammad Firjon di program Positif, podcast seru tapi inspiratif. Dengan saya Kakak Fania. Halo. Jadi, apa kabarnya Kakak Fania? Alhamdulillah baik sekali ya untuk hari ini. Jadi, apa yang ingin kita bicarakan? Apakah langsung? Ya, silakan langsung aja nggak apa-apa. Oke, baiklah. Kalau gitu, mengenai lomba yang terjadi lalu kemarin. Iya. Gimana perasaan Kakak memenangkan lomba-lomba tersebut? Ya rasanya tuh kaget banget ya, nggak nyangka soalnya kontennya tuh kan isinya tuh lucu-lucuan, ternyata kepilih gitu jadi juara satu juga. Yang dimana untuk buat konten itu ya nggak mudah ya tentunya, apalagi dalam proses editing, dan nggak nyangka banget bisa dapetin juara satu, bisa ngalahin 27 peserta, 27 video, dan yang menangnya ya dari Broman. Oke Kak, jadi coba ceritakan Pak, gimana? Ya jadi konsep yang ada dalam video TikTok itu ya, yang pertama tuh ceritanya tuh ada orang tua yang nyari anaknya dikira lagi pacaran di perpus, tapi ternyata anaknya nggak pacaran, anaknya belajar di situ ya, tenang-tenang di situ. Nah terus setelah itu video pengenalannya tentang perpustakaan itu gimana gitu kan, tentang suasananya di situ, bukunya apa aja, referensi buku di dalamnya, terus suasana yang tentunya nyaman dan membuat kita tuh betah berlama-lama di perpustakaan gitu. Dan terakhirnya juga ada video ajakan ayo ke perpustakaan Kota Pangkal Pinang gitu. Jadi terus dalam pembuatan video tersebut ada nggak Kak kesulitan apa-apa gitu? Iya, untuk kesulitannya ya karena dandanannya agak menor, kayak mirip ibu-ibu ya. Jadi buat bawaannya tuh pengen ketawa terus gitu. Jadi harus ngulang berapa kali take sampai bisa kayak benar-benar serius gitu buat ngerekamin kontennya. Terus sama sulitnya tuh kayaknya udah sih itu aja. Kayak banyak ketawa karena dandanannya menor, bawaannya lucu kayak gitu ya. Kakak saat pembuatan video itu malu gak? Kalau dibilang malu sih malu ya, karena udah dandannya tuh kayak alisnya tuh cetar banget, gincunya udah merah banget kayak mau kondangan, pakai daster lagi kan segala macam. Kalau dibilang malu sih malu, tapi balik lagi ke hobi. Karena saya hobi, jadi saya melakukannya dengan ikhlas dan terima aja deh apa yang dibilangin orang. Kalaupun ada netizen yang ngolok-ngolok Ivannya jadi ibu-ibu, ya udah nggak apa-apa, namanya juga konten kan. Ntar di konten selanjutnya nggak jadi ibu-ibu lagi, ntar bisa jadi matahari, jadi bunga kayak gitu. Kalau menurut orang tua gimana Kak? Kalau orang tua alhamdulillah sangat support sekali ya dalam selama kakak ikut eskul Broman nih. Sering kalau misalkan mah izin dong ngedit malam misalkan ke rumah Butia, oh ya udah nggak apa-apa, tapi asalkan pulangnya jangan kemalaman. Kalaupun kemalaman pulangnya tolong dianterin ya kayak gitu sampai ke rumah. Kalau udah pulang kuliah udah di jam 10, dan orang tua nggak pernah marah sama sekali dalam kakak selama ikut eskul ini. Mau pulang jam berapapun, apapun yang kakak lakuin selama itu positif dan niatnya untuk mengembangkan eskul ini, orang tua nggak pernah marah sama sekali. Dan kemarin kakak juga sempat dikasih ya mungkin atas apresiasinya ya, untuk beberapa prestasi yang udah kakak raih di eskul ini, kakak sempat dikasih handphone baru gitu. Terus apa saja prestasi kakak di eskul Broman ini? Oh iya, di eskul ini ya pertama kali, waktu itu eskulnya tuh belum resmi ya di Broman, maksudnya belum diresmikan sama sekolah bahwa di Mansitu Pangkal Pinang ini ada yang namanya eskul broadcasting. Tapi pada saat itu eskul yang belum resmi ini berhasil menggapai juara 1 lomba poster di Universitas Bangka Belitung.
gimana nggak terkejut, gimana nggak shock gitu kan, baru pertama kali ikut gitu. Di situ tiba-tiba langsung juara 1, ngalahin dari beberapa banyaknya orang yang ikut di situ, dan dengan karya poster terbaik, dengan vote terbanyak, dan cara presentasi yang sangat menarik, sehingga kami di situ memenangkan juara 1. Dan itu menurut saya sangat menyentuh hati sekali, karena selama ini jujur ya belum pernah memenangkan kompetisi apapun, dan yang pertama itu ya lomba poster di Universitas Bangka Belitung, dan yang kedua lomba video kreatif di Muhaya. Nah waktu itu kan iseng nih, nggak ada kerjaan, terus lihat di IG ada lomba video kreatif dari Rumah Sakit Muhaya. Tapi buat ibu-ibu yang udah pernah melahirkan di sana, terus dia bilang, ya udah deh, ibu kan pernah nih USG anak ibu yang kedua sih kalau nggak salah di Muhaya, coba deh kalian buat aja konsep iklannya mau gimana. Ya udah deh, buatin konsep iklannya tuh kayak seolah tuh kayak lagi hamil, terus dari tempat lahiran, dan ketemulah dikasih tahu kayak ke Muhaya aja, jangan ke dukun beranak gitu kan, kayak lebih terjamin. Nah dari konten tersebut yang sangat, mungkin itu konten pertama yang sangat menguras rasa malu ya. Di situ alhamdulillah Broman berhasil mendapatkan peringkat kedua. Dan yang terakhir tadi hari ini ya, tanggal 20 Oktober 2023, Broman juga berhasil menjuarai juara 1 lomba konten TikTok video atau video kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Pangkal Pinang. Ini rasanya nggak nyangka banget itu Broman bisa juara 1 dari banyaknya peserta yang udah ikut di situ. Hebat ya Kak? Iya. Kalau kakak ini kan peran di Broman itu sebagai ketua. Iya. Ada nggak susahnya di ekskul itu? Iya, susahnya tuh nggak ada sih, karena kayaknya orangnya seru-seru semua. Tapi karena saya orangnya tuh emosian, jadi kadang kalau lagi bad mood tuh bawaannya pengen marah mulu ke semua orang tuh. Kayaknya bagi saya untuk lebih mengontrol emosi saya sendiri, karena saya orangnya gak sabaran, mungkin cerewet juga, emosian, bawaannya kayak kalau lagi bad mood, apalagi lagi PMS tuh maunya gedek sama orang kayak gitu kan. Tapi itu balik lagi ke saya ya. Di Broman ini menurut kakak ada nggak hal-hal yang menyenangkan? Di Broman sumpah sih seru banget pakai banget, bisa dibilang Broman tuh rumah kedua. Enggak ada yang ketiga, ya ketiga. Yang ketiga, pokoknya di sini seru banget, betah. Kalau disuruh nginep pun sampai berhari-hari di sini nggak apa-apa, pengen aja kayak gitu. Pokoknya betah banget, orang-orangnya asik. Satu, bayangin deh, dari 40 anak yang ada di Broman itu tuh semuanya sefrekuensi. Dari mulai humornya, jokesnya, segala macam, pokoknya seru banget deh di sini. Nggak mau pulang lagi kalau udah kumpul tuh, betah banget. Nah Kak, rumahnya ada berapa Kak? Iya, rumah ketiga ya. Rumahnya 1, 2, 3. Iya. Rumah ketiganya kan di Broman. Iya. Satu sama keduanya? Iya, rumah pertamanya ya orang tua ya. Terus sih rumah keduanya, mungkin Fabian tahu deh kayaknya siapa. Siapa? Nggak tahu ya? Oh. Satu organisasi loh, kan kamu baru masuk ASIS. Nah, tahu? Tahu. Nah, itu ya. Selain Broman ini kakak ekskulnya ekskul apa aja? Ya selain Broman ya kayaknya cukup banyak ekskul yang saya ikuti sehingga agak kewalahan, tapi saya enjoy karena semua yang saya ikuti itu ekskulnya semuanya yang saya suka gitu kan. Yang pertama, saya pertama kali ikut ekskul jurnalistik. Yang kedua, ikut ekskul PIKR Mamopika. Yang ketiga, ekskul broadcasting Man 1 Pangkal Pinang. Dan yang keempat, ikut komunitas Mentari, yaitu komunitasnya kayak nulis-nulis gitu kan, bikin cerpen, buat puisi. Dan kebetulan saya juga kalau seandainya punya unek-unek tapi nggak bisa gitu kan ngungkapinnya, kayak nggak bisa pokok intinya ngungkapin cerita atau ke orang kayak gitu, saya coba tuangin ke dalam bentuk puisi. Jadi menurut saya ekskulnya cocok sama saya.
Baik Kak, satu pertanyaan lagi nih. Iya, ya boleh kok. Ada nggak motivasi, kata-kata motivasi untuk teman-teman kita? Iya, kata-kata motivasinya ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan yang kemarin. Karena jujur li ya, saya ke Fania kan dulu dari pondok ya SMP-nya, dan tidak pasti seperti yang tidak kalian bayangkan, Fania di pondok itu dapat peringkat terakhir di sekolah dan bukan merupakan siswa yang aktif, sangat pasif di sekolah tersebut. Hobinya cuma diem-dieman aja gitu, nggak ada semangat untuk ikut eskul segala macam, pokoknya anaknya ngalur gitu hidupnya. Tapi semenjak di Broman, orang tua juga bilang kayak jangan sia-siain masa SMA-nya, karena kan SMA ini masa peralihan dari remaja ke dewasa, kan sayang kalau nggak dipakai dipakai masa SMA-nya ini buat hura-hura gitu kan. Jadi punya tekad di diri sendiri, kembali ke niat awal, yaitu pengen banggain orang tua. Karena menurut saya sendiri, jujur dari SD, SMP belum pernah menurut saya tuh membanggakan kedua orang tua saya sendiri. Dan selama SMA ini saya mau mengubah hidup saya biar orang tua tuh lebih bangga ke diri saya gitu. Intinya, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan yang kemarin. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fania dan sobat-sobat Broman yang telah menonton podcast kita kali ini. Semoga kita bertemu di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.